Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja menuju ke materi kita hari ini. Saya harap diperhatikan baik-baik, jangan di-skip-skip videonya atau ditutup videonya sebelum kita sampai terakhir menjelaskan materi hari ini terkait khiyar, qirot, dan riba ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Dasar hukum khiyar. Jadi kita telah melanjutkan materi kita terakhir tentang khiyar kemarin. Dasar hukumnya kita masih belum kita jelaskan ya. Untuk dasar hukum khiyar ini dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Mubah ini dalam artian kita boleh melaksanakan khiyar ini. Tetapi jika khiyar digunakan atau kita gunakan untuk tujuan untuk menipu ya, ini adalah sebagaimana perbuatan dusta, maka hukumnya adalah haram. Ini dijelaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, anta fi kulli sil'ati ibta'taha bil khiyari thalatha layalin fa in radita fa amsik wa in sakhita fardudha ala sahibiha. Yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 hari atau 3 malam. Jika engkau suka, maka belilah, dan jika engkau tidak suka, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Maka berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwasanya khiyar ini diberikan batasan waktu selama 3 hari atau 3 malam ya dalam ukuran harinya. Selanjutnya dari hikmah khiyar ini kita petik adalah ya ini satu, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini atau sejak awal antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Hikmah kedua yakni memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli ya. Jadi adanya khiyar ini salah satunya memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Kemudian yang ketiga yakni mendidik ya, jadi mendidik penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan proses akad jual beli atau jual beli itu sendiri. Jadi agar lebih cermat dan teliti dalam bertransaksi. Kemudian yang keempat yakni menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya yakni tentang qirot. Jadi qirot ini pengertiannya adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk kita jadikan modal usaha dengan harapan agar seseorang tersebut memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi untuk selanjutnya tentang dasar hukum qirot. Dasar hukum qirot ini dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan karena di dalam qirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah sendiri dulu juga pernah mengadakan qirot ini dengan istrinya sebelum menjadi istrinya sebelum menjadi istrinya, yakni siapa? Siti Khadijah sewaktu berniaga atau berdagang ke Syam. Selanjutnya rukun dan syarat qirot ini. Dalam konteks qirot ini rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam akad atau transaksi ya. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad qirot ini tidak dinamakan qirot dan bahkan tidak menjadi hal yang sah. Satu, untuk rukun dan syarat qirot ini pemilik modal dan pengelola modal, yakni dalam artian syarat keduanya adalah sudah mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan sesuatu hal yang buruk dan yang sesuatu yang tidak baik. Dapat membedakan baik dan benar dalam artian ini. Atau bisa kita artikan adalah dewasa dalam artian anak kecil, orang gila atau orang yang kurang waras tidak menjadi salah satu rukun dan syarat qirot karena tidak mampu membedakan hal yang baik dan yang benar dan belum cukup umur.
sehingga nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahpahaman atau kerugian di dalam akad qirot ini. Kemudian berakal sehat, sukarela ini dalam artian tidak dalam keadaan terpaksa ya, dan amanah ini melaksanakan sebagaimana akad qirot semestinya. Selanjutnya syarat yang kedua yakni 2, ada modal usaha atau mal atau harta ya. Jadi modal usaha bisa berupa uang, barang atau aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitas oleh kedua belah pihaknya. Yang kedua adalah ada modal usaha. Kemudian yang ketiga jenis usaha ya. Jadi usaha yang dijalankan ini jelas dan disepakati bersama, bukan usaha yang dilarang atau usaha bahkan tidak diketahui oleh pemberi modal. Ini dia mau usaha apa tidak ketahui, maka hal tersebut dilarang karena tidak jelas apa hukum atau usaha yang dijalankan. Selanjutnya keempat yakni keuntungan ya. Jadi pembagian keuntungan disepakati kepada bersama saat mengadakan perjanjian. Ya, jadi keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal atau pelaksana usaha harus disepakati bagaimana hasil keuntungannya. Selanjutnya yang kelima dari rukun dan syarat qirot ini yakni ijab qabul. Ijab qabul ini proses serah terima ya di antara keduanya dan harus jelas ya, dan dituangkan dalam surat perjanjian apabila perlu. Bahkan mungkin kalau di Indonesia bisa ditambahkan materai ya, jadi agar lebih jelas bagaimana perjanjian yang terjadi antara pemberi modal dan pelaksana usaha. Kemudian bagi larangan orang yang menjalankan qirot, ini salah satunya melanggar perjanjian atau akad, jadi tidak boleh. Kemudian kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri, jadi tidak ada menggunakan modal untuk antara kedua, yakni antara pemberi modal dan pelaksana usaha. Jadi tidak untuk kepentingan sendiri dalam artian ini. Kemudian yang ketiga larangannya yakni memubazirkan hartanya. Jadi menghambur-hamburkan modal usaha, bukan untuk usahanya, bahkan ia rela untuk menghambur-hamburkan modalnya, padahal itu adalah modal usahanya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang dilarang, memubazirkan hartanya atau menghambur-hamburkan modal usahanya. Kemudian yang keempat larangannya salah satunya ini menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara, misalkan bermodal untuk menjual narkoba, kemudian barang-barang yang haram, menjual babi atau anjing yang digunakan dalam artian untuk menjual makanan, misalkan ya, menjual makanan kan untuk daging anjing atau babi ini adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian ada yang misalkan mau berusaha atau membuka usaha untuk arak atau miras ya, ini narkoba ya salah satunya juga. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Dan modal perdagangan yang lainnya yang diharamkan. Banyak ini contoh-contohnya. Selanjutnya kita menuju tentang bentuk-bentuk qirot ini ya. Qirot ini ada dua. Pertama bentuk qirot yang sederhana, misalkan qirot seperti ini dilaksanakan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang. Jadi qirot ini dalam bentuk dilaksanakan oleh umat manusia pada umumnya. Qirot paling sederhana yang terjadi sudah lama. Kemudian bentuk qirot modern ini yang kita laksanakan sekarang. Jadi model bentuk qirot modern ini
Saat ini banyak orang menabung di bank syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Jadi seseorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirot. Dalam artian pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Jadi hubungannya ia mendapatkan modal usahanya dari akad bersama bank dan dituliskan. Selanjutnya beberapa ketentuan dalam qirot. Ini satu, diperlukan kemampuan ya, satu ini. Jadi agar pelaksanaan qirot dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak dalam mengelola harta yang diberikan. Kemudian ketentuan yang kedua yakni kemampuan, di mana pemilik modal ini harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat dan mengelola bidang usaha yang ia modali. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga dapat dipercaya. Pemilik dan pengelola modal harus jujur, ya, bisa dipercaya atau dalam artian amanah dan bertanggung jawab serta profesional dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang keempat yakni perjanjian. Perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu menghadirkan saksi ya, yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kelima yakni tanggung jawab. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, maka hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Ya, tetapi apabila kerusakan yang disebabkan kelalaian atau lali ya, atau yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Jadi qirot ini harus benar-benar tanggung jawab kita dalam melaksanakannya. Kemudian yang keenam yakni jika terjadi kerugian hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Ya, tapi jika tidak ada maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Asalkan kerugiannya ini bukan dalam artian disengaja oleh si pengelola usaha. Selanjutnya manfaat qirot ini salah satunya adalah membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat atau masyarakat. Ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya keempat, mengurangi jumlah pengangguran ya, salah satunya karena orang memberi usaha terhadap seseorang yang kurang mampu untuk melaksanakan atau membuat usaha. Jadi salah satunya adalah mengurangi jumlah pengangguran karena adanya qirot ini. Kemudian yang kelima, memberikan pertolongan kepada sesama. Maaf, ini sesama ya, bukan sesama manusia yang kekurangan. Kemudian yang keenam atau terakhir, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam berusaha. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang apa itu riba. Riba ini secara bahasa atau etimologi artinya tambahan atau kelebihan atau ziyadah dalam artian fikihnya. Sedangkan pengertian riba menurut istilah atau terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyariatkan sebelum bagi salah satu
dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dalam artian riba ini adalah sesuatu tambahan apabila ia meminjam modal terhadap seseorang, sedangkan modal yang di awal disepakati di awal sekitar beberapa gitu, tetapi ia melanggar, bahkan riba ini adalah diharamkan ya, karena mendapat tambahan atau bunga yang harus ia kembalikan kepada si pemilik modal. Selanjutnya untuk dasar hukum riba, ya, jadi ada 3 di sini, ada dari berdasarkan Al-Quran, kemudian ada dari hadis Rasulullah SAW, kemudian ada yang ketiga yakni ijma' para ulama. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dari hadis Rasulullah yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadikan wakilnya atau dalam artian orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu sama saja. Kemudian yang ketiga ijma' ulama, para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk ya, bahkan mengutuk ya, dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan ya, hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Jenis-jenis riba dalam fikih muamalah ini terbagi menjadi 4. Pertama, riba fadli namanya. Riba fadli ini tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya tapi tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Jadi perkara yang dilarang adalah kelebihan perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contoh riba fadli ini misalkan ya, menukar emas 24 karat dengan 18 karat, atau menukar uang sebesar 20.000 dengan pecahan Rp1.000, namun hanya ada 18 lembar, kan kurang jadinya. Jadi 18.000, dan contoh yang lainnya. Tukar menukar tetapi kadarnya yang berbeda. Ini termasuk riba fadli. Kemudian yang kedua ada riba kordi. Di riba kordi ini yakni meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalkan ada seorang yang berhutang dengan syarat, misalkan ia berhutang sebanyak 20.000. Ada orang yang berhutang sebanyak 20.000, tetapi yang memberikan hutang ini mau memberikan hutang asalkan ia membalikan uangnya dengan jumlah lebih dari 20.000, misalkan 25.000. Nah, itu adalah salah satu riba dalam golongan riba kordi. Kemudian riba yang ketiga ada riba yat. Riba yat ini terjadi manakala terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-keduanya diserahkan di kemudian hari. Misalkan riba yat ini ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta mobilnya ini jika langsung dibayar tunai. Tetapi namun jika dicicil ia harus membayar 95 juta karena harus mencicil atau kredit si mobilnya ini.
Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Jadi apabila semakin menunda-nunda ia mencicil pembayaran mobilnya tadi ini, maka akan semakin besar uang yang harus ia kembalikan atau yang harus ia bayarkan karena tidak dilaksanakan secara tunai. Selanjutnya ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah riba tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan cara dilambatkan. Misalkan di riba nasi'ah ini si A membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Karena seharusnya jika sudah memberi perak, ia harus membelinya kontan atau menukarnya secara langsung. Kasus lainnya yakni misalkan ada dua orang yang ingin bertukar emas 24 karat, satu orang sudah memberikan emasnya. Tetapi seseorang lain mengatakan bahwa akan menyerahkan sebulan lagi, maka ini termasuk riba nasi'ah. Karena harga emas bisa saja atau harga perak ada harga perak bisa saja berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena ia menyerahkannya sebulan lagi atau waktu yang ia kehendaki. Itu adalah salah satu riba nasi'ah. Insya Allah mudah dipahami. Apabila tidak paham, bisa diulangi video kita hari ini. Selanjutnya, bagaimana cara menghindarkan riba ini adalah riba dalam jual beli atau dalam tatanan kehidupan sosial. Pertama, dalam jual beli berikut beberapa syarat jual beli agar tidak menjadi riba. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu serupa timbangan dan banyaknya. Jadi tidak berbeda timbangannya. Kemudian dilaksanakan secara tunai. Kemudian yang ketiga, terima dalam akad ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Selanjutnya, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yakni dilaksanakan secara tunai dan serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Jadi antara jenis dan berlainan jenis ini hampir sama, tetapi yang syarat yang pertama apabila yang sejenis ini ditambahkan serupa timbangan dan banyaknya. Sudah itu saja. Kemudian dalam kehidupan sosial ada beberapa cara untuk menghindari riba ini. Salah satunya memisahkan hidup sederhana, tidak berfoya-foya atau membazirkan kehidupannya atau kehidupan sosialnya ini. Kemudian yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Jadi tidak terbiasa untuk berhutang, biasa saja karena ia telah membiasakan hidup sederhana, maka ia tidak terbiasa dengan berhutang. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang kepada rentenir atau rentenir lah ini. Jadi rentenir ini adalah salah satu oknum-oknum yang memberikan modal usaha karena ia dalam artian memiliki niat buruk untuk mengembangkan uang yang ia pinjamkan, sehingga yang pihak dirugikan adalah orang yang berhutang ini, sedangkan orang yang diberi hutang ini sebenarnya adalah orang yang sangat membutuhkan Jadi rentenir ini adalah salah satu orang yang memang rela untuk memberikan hutang karena ia memiliki niat buruk untuk mengembangkan uang yang ia hutangkan. Kemudian bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Jadi bekerja saja, jangan terbiasa untuk berhutang kepada seseorang
karena hutang ini adalah salah satu hal yang nanti akan ditagih bahkan sampai akhirat.